Tuhan. Saudara diberkati? Ya, saya akan selalu tanya apakah saudara diberkati. Karena kita memastikan bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Bukan berbicara tentang materi saja karena itu hanya bagian dari kecil daripada berkat. Tapi berkat yang paling besar adalah damai sejahtera Tuhan yang dia berikan dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang dia karuniakan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan selalu tepat pada waktunya? Amin. Kalau kita menyerah kepada kasih karunia Allah maka kita akan melihat mujizat lepas mujizat Bapak Saudara. Nah hari Kamis malam kemarin kami satu rombongan baru kembali dari Israel, Palestina, Mesir dan Jordania untuk menguji tanah perjanjian Bapak Saudara. Dan saya selalu punya kerinduan setiap perjalanan itu adalah perjalanan yang terbaik. The best is yet to come itu yang saya selalu percayakan. Dan Bapak Saudara perjalanan kali ini cukup banyak mengalami kendala karena kami harus ganti tanggal beberapa kali Bapak Saudara. Dan secara manusia kayaknya kok gini banget ya, kayaknya Tuhan tidak izinkan kita pergi, ada yang mulai mungkin kesel gitu karena udah atur cuti dan lain sebagainya. Dan Bapak Saudara, saya baru tahu bahwa itulah waktu yang terbaik untuk datang. Jadi kami rencana tanggal 24 Januari keberangkatan pertama itu ternyata geser ke tanggal 8 Februari. Dari tanggal 8 Februari pihak penerbangan lupa memberikan notifikasi sehingga travel lupa untuk bayar juga tiket kami sehingga tiket itu kejual ke orang lain dan akhirnya kami diganti ke tanggal 12 Bapak Saudara. Ya. Dan waktu itu udah gak nyaman banget ya, tapi saya tetap mau percaya bahwa Tuhan engkau punya rencana yang terbaik Bapak Saudara. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Ternyata itu waktu yang tepat untuk berangkat karena begitu kami sampai 2 hari terakhir ada di Jordania, kami mengunjungi sebuah kota yang pernah terkubur dan hilang selama 500 tahun, yaitu kota Petra yang hari ini masuk ke urutan kedua dari 7 keajaiban dunia. Ternyata Bapak Saudara waktu kami sampai ke sana, menuju perjalanan itu ada 5 jam dari perbatasan Israel. Dan guide memperlihatkan kepada saya satu video dan foto juga beberapa foto bahwa Petra 3-4 hari yang lalu itu jalanannya semua ketutup salju Bapak Saudara. Agak aneh sih karena ini udah akhir Februari tapi masih banyak salju. Dan itu nggak bisa lewat sampai banyak banget grup-grup internasional yang datang untuk berkunjung ke Petra. Mereka mengalami kendala nggak bisa keluar dari Petra atau nggak bisa masuk Petra Bapak Saudara. Dan itu sangat berbahaya kalau jalanan namanya padang gurun, jalanan udah jalan di padang gurun nggak begitu kelihatan ditambah ketutup salju. Itu sangat berbahaya. Tapi waktu kami datang jalanannya bersih. Bersih Bapak Saudara, ada sisa-sisa salju tapi di bukit samping kiri dan kanan. Tapi jalanan aspal itu terlihat dengan jelas dan itu wow amazing. Dan di situ kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi kalau saudara melihat sepertinya kok ada sesuatu yang tertunda di depan saya. Ini tuh dikit lagi kok nggak jadi-jadi gitu ya. Sabar aja. Itu yang disebut dengan kita percaya kepada kasih karunia Allah. Amin. Jadi kita nggak hanya menyanyi, aku percaya kepada kasih karunia Tuhan. Tapi kita sungguh percaya bahwa He always give to us at the best time. Pada waktu yang sangat tepat saudara. Dan kejadian yang kedua yang lucu adalah kami mengunjungi sebuah kampung Nazaret namanya. Kampung Nazaret ini situs yang cukup baru karena belum banyak grup, terutama grup Indonesia belum banyak yang ke sana. Tapi karena saya sudah pernah ke sana jadi saya masukin dalam itinerary tahun ini. Jadi kami berkunjung sebuah open air museum, sebuah lokasi beberapa hektar tanah yang di-preserve ya karena menemukan ada banyak situs kehidupan Yesus di situ. Jadi mereka mulai membuat tempat-tempat pemerahan anggur, kemudian bagaimana memintal benang, ngasah batu, dan sinagoge, tempat Yesus berdoa dan lain sebagainya. Persis seperti 2000 tahun lalu dan mereka mulai menaruh beberapa keluarga di situ yang berpakaian seperti zaman Tuhan Yesus ya. Tempat itu sangat bagus dan luar biasa Bapak Saudara. Dan kami mengunjungi satu tempat di situ yang ada gembala dan beberapa ekor domba dan kambing. Dari situ kita mengerti kenapa Yesus berkata kita harus seperti domba bukan seperti kambing. Ada banyak penjelasan banget di tempat itu dan itu sangat memberkati Bapak Saudara. Nah kami berkunjung ke ladang gembala yang bersama dengan kambing dan domba yang ada di sana dan mendengar penjelasan. Waktu kami dengar penjelasan tiba-tiba ada seekor domba yang melahirkan. Wow. Dan tour guide yang menemani kami dari situ dia bilang begini. Seumur-umur saya kerja di sini menjadi tour guide dia bilang. Biasanya saya dapat kiriman gambar dari teman-teman, ada domba yang melahirkan.
Tapi kalian ini grup yang luar biasa karena kalian datang tepat pada waktunya sehingga bisa menyaksikan domba melahirkan di situ Bapak Saudara. Another story. Tuhan begitu luar biasa saudara. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut dan kekhawatiran itu tidak pernah menambahkan sehasta pun kehidupan kita kata Yesus. Amin. Kalau Tuhan belum kasih sabar aja. Kalau Tuhan belum buka jalan jangan didobrak pintunya. Kalau Tuhan belum melakukan apa-apa jangan coba-coba melangkah duluan. Karena dia punya waktu yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Saudara. Itu baru pembukaan. Benih dan firman. Mari kita akan lihat benih dan buah dari kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku. Nah apa yang sebuah buah, sebutir buah yang enak untuk dimakan saudara. Itu biasanya tidak jauh dari pohonnya. Karena pohon yang bagus itu dia pasti menghasilkan buah yang baik. Saya satu kali pernah diajak ke kebun duren. Dan om saya waktu itu jaga kebun durian, terus dia bilang gini, kalau kamu mau makan durian di sini, karena durian di situ banyak banget pohonnya, dia bilang mesti yang jatuh dari pohon ini, karena yang pohon ini yang bagus, pohon yang lain kurang. Saudara ngerti maksudnya? Kehidupan di dalam pohon itu memberikan buah dan kualitasnya tergantung dari kehidupan yang ada di pohon itu. Dan ini berbicara tentang kehidupan kita, saudara. Apa yang ada di dalam manusia, apa yang ada di dalam diri saudara dan saya, pikiran kita, hati kita, roh kita, yaitu berbicara tentang jiwa dan roh. Jiwa itu terdiri dari 3 bagian di dalam diri kita, yaitu kehendak kita, pikiran kita, dan perasaan kita, itu jiwa kita. Dan roh kita. Nah apa yang di dalam ini akan menentukan apa yang keluar. Yang keluar ini yang disebut dengan buah kehidupan. Perkataan kita, tindakan kita, keputusan-keputusan kita itu semua dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kita Bapak Saudara. Makanya Roma 12 ayat yang 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bersemangat, kayaknya semangatnya gak pernah habis untuk melayani Tuhan, seperti saya. Capek-capek Bapak Saudara, orang baru jam 3 subuh di sono. Saya udah harus khotbah 2 kali dari pagi. Tapi karena roh yang menyala-nyala, mendorong kita untuk menjadi kuat. Jadi kalau kita punya kekuatan untuk melayani Tuhan karena rohnya yang ada di dalam kita. Rohnya yang membakar kita saudara. Nah itu terlihat dari apa yang di luar. Makanya apa yang di dalam ini menjadi begitu penting untuk dibangun. Apa yang ada di dalam kita itu begitu penting untuk dirawat. Apa yang ada di dalam kita itu begitu penting untuk dipelihara. Apa yang ada di dalam diri kita itu begitu penting apa yang masuk ke dalam kita, saudara. Makanya pada awal bulan Pastor Arif sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu memberikan setiap orang yang dibaptis itu identitas yang baru. Identitas itu enggak ditulis di sini. Betul? Ada saudara jalan-jalan terus ditulis di kepalanya, saya sudah baptis. Enggak ada kan? Identitas itu ada di mana? Ada di dalam kita. Begitu saya tahu saya anak raja di atas segala raja, saya berani berdiri tegak di hadapan siapapun juga. Yes? Dulu waktu kebenaran ini belum memerdekakan saya kalau ketemu dengan orang kaya, saya begini Bapak Ibu Saudara. Aduh itu ya. Saya tahu saudara juga mengalami itu. Rasanya enggak pede. Saya pernah diajak jemaat ketemu sama anggota keluarganya di Ancol. Saudara, ketemu sama ponakan-ponakannya. Dalam hati saya bilang gini, aduh kayaknya dunia punya dia ya, saya cuma numpang doang. Kok kayaknya saya kecil banget ya, kenapa? Karena masalah identitas saudara. Tapi begitu firman itu memerdekakan, kamu itu anak raja di atas segala raja. Bapakmu itu yang punya selasam isi dunia ini. Bapakmu walaupun dia punya duit, kau punya bapak yang punya duit. Amin. Walaupun dia kelihatannya masa depan bagus, kamu punya papa yang memegang masa depan. Begitu itu ada dan hidup di dalam diri kita, di dalam kita saudara. It makes you stand firm.
engkau dengan penuh confident, dengan penuh keberanian, kau berani menghadapi siapapun yang ada di hadapanmu. Berani melihat mereka dengan tegak berdiri, Bapak Saudara. Makanya kelahiran baru yang ditanda dengan baptisan air itu penting. Kenapa? Karena itu memberikan identitas yang baru. Dari situ Tuhan mulai bekerja untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Buah apa yang kita perlu hasilkan, Saudara? Karena kita dipanggil untuk menghasilkan buah kehidupan. Yohanes Pembaptis mengatakan ini dalam Matius pasal yang ketiga. Saya mau mulai dengan ayat-ayat ini. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8. Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah. Ini buah yang kita harus hasilkan. Yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan itu, Bapak Saudara? Kita tahu Yohanes Pembaptis datang terlebih dahulu, baru kemudian Yesus muncul dalam permukaan pelayanan. Yohanes Pembaptis pada saat itu datang dari padang gurun. Ya, dia hidupnya sangat luar biasa, dia cuma makan belalang dan madu. Nah, Bapak Saudara yang pernah ke Israel, belalang itu yang Yohanes makan tuh bukan binatang belalang. Ada orang bilang gini, pastor saya udah coba belalang gak enak katanya gitu. Ya iyalah, karena yang dimaksud bukannya binatang belalang. Itu ada sejenis buah namanya buah belalang. Itu yang Yohanes Pembaptis makan. Salah, makanya kenapa diajakin ke Israel tuh karena itu. Lihat dulu ya, dia bilang saya udah coba belalang. Gimana ya Yohanes Pembaptis makannya kayak begitu katanya gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis menyerukan di padang gurun Yudea pada waktu itu. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. Pemberitaan Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengundang begitu banyak orang-orang yang ada di tanah Yudea. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengan air, Bapak Saudara. Dicelupkan di dalam air, ditenggelamkan dari air. Kenapa gereja kita percaya tentang baptisan air adalah baptisan selam tanpa kita mendiskriminasikan denominasi yang lain. Karena baptisan air itu berarti baptizo kata aslinya, yang artinya dicelupkan ke dalam air. Dan di antara sekian banyak orang yang datang, ada orang-orang Farisi dan ada orang-orang Saduki. Yang pengetahuan dan intelektualnya begitu tinggi tentang Alkitab. Mereka pun datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dari situlah Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya apa Bapak Saudara? Jangan asal dibaptis. Jangan ikut-ikutan dibaptis. Tanpa mengurangi penghormatan saya, Bapak Ibu yang mau dibaptis karena mau menikah, jangan asal dibaptis. Karena baptisan air harus diikut sertakan dengan kehidupan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Karena ada kehidupan yang harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Nah Bapak Saudara, Yohanes Pembaptis berkata hasilkanlah buah. Ini berbicara tentang ada bagian yang kita harus lakukan. Bicara tentang hasilkanlah madu, artinya apa? Ambil madu kan? Hasilkanlah uang, kerja dapat duit kan gitu. Hasilkanlah, artinya apa? Ada effort yang kita harus lakukan, namun kita tidak melakukan sendirian. Kita ditolong oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Kolose berkata dalam Kolose 1 ayat yang ke-29, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, itu bukan usaha kita sendiri, tetapi karena ada Roh Allah yang bekerja di dalam kita, bekerja menolong kita untuk menghasilkannya. Amin Bapak Saudara.
Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Aku rajin lo ke gereja, aku rajin lo berbuat baik, aku kasih seed or faith lo, aku udah sekian orang lo yang saya tolong, yang saya sudah bangun. No, it's not all your effort. Karena roh Allah yang bekerja di dalamnya. Ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Oh, saya bisa mimpin pujian dengan bagus. Ada banyak orang meneteskan air mata. Saya ngelihat bagaimana orang menangis ketika menyanyi pujian. Waktu saya memimpin pujian, no, it's not all your effort. Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Bersama-sama dengan dirimu. Amin Bapak Saudara. Jadi ada bagian kita. Nah, bagian kita ini yang penting untuk kita perhatikan. Karena seringkali orang tidak mau dan memilih untuk tidak menghasilkan buah pertobatan. Saudara. Buah pertobatan adalah panggilan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saya ingin lanjut Bapak Saudara. Bagaimana bagian kita nih ya, bagian kita. Bagaimana menghasilkan buah pertobatan? Buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama, ada 4 kunci pada pagi hari ini. Kunci yang pertama itu dimulai dengan pembaharuan budi. Pembaharuan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi apa? Mari baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahan dulu slide-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita cenderung ke bawah arus. Karena kita gampang untuk dipengaruhi untuk perkara-perkara yang jahat terutama. Pikiran-pikiran yang salah. Manusia cenderung untuk dipengaruhi oleh itu. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita. Kata kuncinya adalah berubahlah. Transform. Bahasa aslinya berkata metanoia. Metamorfosis, itu kata kerjanya Bapak Saudara. Metamorfosis ini berlaku untuk proses bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Dan Paulus sedang berkata, kamu tuh mesti berubah sedemikian rupa sampai akhirnya engkau melihat perubahan yang komplit. Perubahan yang sama sekali berbeda dari awal kehidupan kamu. Bagaimana caranya? Ulat jadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Kuncinya adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu oleh apa Bapak Saudara? Oleh firman Allah. Firman Allah. Paulus sedang mengajarkan kepada kita, mari kita be transformed by the renewing of your mind. Ada emphasis, ada penekanan di situ. Pembaharuan akal budi itu yang sangat penting. Paulus sedang berkata di dalam Yesus, pemikiran kita itu harus baru. Copot yang lama. Kalau dalam bahasa konteks aslinya itu seperti menanggalkan pakaian yang lama dan pakai baju yang baru. Artinya apa? Kita harus meletakkan pikiran kita, mengosongkan pikiran kita mulai dari nol dan terima firman Allah Bapak Saudara. Menyerah kepada firman Allah. Jangan ngotot dengan cara berpikir sendiri. Dunia akan menaruh berbagai macam pikiran. Hari gini, cerai itu biasa, itu dunia akan taruh. Dan kita mulai percaya itu. Dan firman Allah pagi hari ini katakan, taruh pikiran yang lama, copotin. Masukin pikiran yang baru, itu metamorfosis. Itu metanoia, perubahan pola pikir. Yang kita harus alami di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyerah kepada Tuhan. Dan memasuki sebuah pola pikir yang baru, yang sama sekali baru. Yang mungkin kita belum pernah tahu. Makanya Bapak Saudara, kita itu, Yesus bilang, kalau kita punya, ya seperti anak kecil ini datang kepada dia, anak-anak inilah yang akan memiliki kerajaan sorga. Kenapa anak kecil akan memiliki kerajaan sorga? Karena dia polos, dia gak tahu apa-apa. Datanglah kepada firman dengan sikap hati, I know nothing God, tell me something. Tuhan saya tuh gak tahu, tolong kasih tahu saya.
Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran kita akan mempengaruhi percayanya kita. Percayanya kita akan mempengaruhi tindakannya kita. Tindakan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya mau lihat saudara, kasih lihat diagram yang satu ini. Nah kalau saudara perhatikan, kenapa pola pikir yang harus berubah? Saya ambil contoh yang paling sederhana. Waktu saudara datang dan mendengar firman Allah, ada di dalam rumah Allah. Dan saudara mendengar tentang satu firman, bahwa tubuh itu adalah bait Allah. Tubuh itu adalah miliknya Tuhan. Selama ini saya selalu berpikir hidup saya ya punya saya. Badan saya ya punya saya. Saya mau gemuk kek, saya mau sakit kek, saya mau sehat, itu terserah saya. Saya punya saya. Tapi waktu kita datang kepada firman Allah katakan apa? Kita harus kosongkan pikiran, taruh pikiran kita, buang dan terima yang baru. Bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Karena kita menerima firman ini, terjadi perubahan pola pikir. Karena pola pikir yang lama sudah ditaruh, dimasukin pola pikir yang baru, betul apa enggak? Maka apa yang akan berubah lagi? Tahap yang kedua yang akan berubah adalah perubahan percaya. Your belief will change. Engkau sekarang mulai percaya karena tubuh ini adalah bait Allah, maka aku perlu jaga. Karena tubuh ini bukan milikku, maka aku harus atur sesuai dengan apa yang punya mau. Siapa yang punya? Tuhan. Betul? Dan tidak boleh dirusak, perlu dijaga. Jadi ada percaya yang sudah mulai berubah dalam kehidupan kita. Dan ini akan mempengaruhi tindakan kita. Waktu saya percaya bahwa tubuh ini harus dijaga, maka saya akan berhenti melakukan segala sesuatu yang merusak tubuh ini. Saudara percaya itu? Itu prosesnya. Dan saya akan mulai hati-hati dengan makanan yang saya jaga. Saya akan mulai hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya akan mulai hati-hati dengan apapun yang bisa merusak tubuh ini. Mau makanan, mau kebiasaan dan apapun juga. Mulai terjadi perubahan dalam tindakan kita terhadap tubuh ini saudara. Dan ujungnya adalah kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, umur lebih panjang, bisa melakukan perkara yang lebih banyak. Amin Bapak Saudara. Saudara bisa lihat, ini datang dari mana? Perubahan pola pikir. Waktu kita terima firman Allah. Makanya waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman, lepaskan pola pikir kita, terima sesuatu yang dari Tuhan. Jangan ngotot. Ya, konseling dikasih tahu. Dikasih tahu, ini kayaknya harus sedikit kencangkan sedikit ikat pinggang. Saudara percaya bahwa duit kita tuh punya Tuhan? Ya? Kalau kita percaya itu akan berubah dalam tindakan kita. Saya punya uang saya yang kerja, saya yang dapat, terserah saya dong mau bagaimana. Tapi saya tetap percaya pastor. Percaya apa Pak? Saya tetap percaya Allahku akan mencukupi seluruh kehidupanku dan keperluanku. Pakai ayat firman Tuhan lagi ngototnya. Padahal salah ngutip. Karena sebelum ayat di mana Paulus menulis dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat tersebut. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu ada ayat-ayat sebelumnya. Di mana Paulus mengajarkan cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau enggak sanggup beli handphone 5 juta ya jangan dipaksain. Kan gitu Bapak Saudara. Jadi kita perlu datang dengan hati yang terbuka. Karena perkara pertama untuk bisa menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan adalah dimulai dengan pembaharuan dalam budi kita. Pikiran kita. Yang kedua, kunci yang kedua. Bagaimana saya bisa hidup bagian saya tuh apa? Untuk bisa menghasilkan kehidupan yang buahnya tuh sesuai dengan pertobatan. Kunci yang kedua, mengejar kebenaran dan kasih. Ini asik Bapak Saudara. Amsal 21 ayat 1. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kejar kebenaran. Kejar kebenaran.
Jangan kita mengejar kebenaran sendiri, tapi kejar apa yang dikatakan oleh firman. Dan kejarlah kasih Bapak Saudara. Kenapa? Karena firman Allah berkata, kata kehidupan di dalam Amsal itu, Amsal pasal 21 ayat 1 itu berbicara tentang green, kehidupan yang flourish, kehidupan yang segar, air yang mengalir terus menerus, kehidupan yang bersemi. Kalau berbicara tentang musim, dia terus akan menghasilkan buah dan menghasilkan buah, saudara. Apa kebenaran Tuhan? Apakah kita mengejar kasih dalam kehidupan kita? Atau kita membiarkan kebencian terus tinggal di dalam kita? Apakah kita mengejar kasih atau kita membiarkan balas dendam ada di dalam hati kita? Apakah kita mengejar kasih atau kita membiarkan amarah dan akar pahit tinggal di dalam diri kita, saudara? Makanya tidak heran orang yang mudah untuk mengampuni kehidupannya seger terus. Coba lihat wajah kiri kanan. Seger enggak tuh? Orang yang dengan kekuatan Tuhan sanggup untuk terus menerus melepaskan pengampunan. Entah yang bersalah itu suami, entah yang bersalah itu istri, entah yang bersalah itu anggota life, entah yang bersalah itu pendetanya, entah yang bersalah siapa saja. Kalau dia mudah untuk berkata, Tuhan aku ngerti firman Allah, aku harus mengasihi karena aku harus mengejar kasih supaya aku menghasilkan buah pertobatan. Hidupnya seger Bapak Saudara. Jangan jadi orang umurnya 15, mukanya gocapan. Jangan Bapak Saudara ya. Itu ya namanya kurang hemat. Ya, boros. Ih mukanya boros amat ya. Sedih ya Bapak Saudara dibilang seperti itu ya. Tapi kalau kita menginginkan kehidupan. Saudara gak perlu beli bedak mahal-mahal. Coret sana, coret sini. Oh ya. Foundationnya, wow foundationnya harga sekian gitu ya. Enggak, rumusnya ada di sini. Kejar kebenaran dan kasih, udah mengasihi aja. Tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau ada pagi hari ini yang berkata, oh Tuhan sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit Tuhan, aduh kalau lihat wajah dia tuh rasanya gregetan gitu ya. Pengen di... Firman Tuhan bilang kalau engkau mau tinggal muda, stay young and relevant. Aduh Tuhan, besok live Tuhan ketemu dia lagi. Itu dia Bapak Saudara. Live itu tempat untuk jadi awet muda. Bergereja itu tempat untuk jadi awet muda, saudara. Kenapa? Ketemu dia lagi. Ngesilinnya minta ampun gitu. Itu latihan. Kalau kamu dan saya, saudara kita semua, we want our life to be flourish. Seger. Musim dalam kehidupan saya itu musim semi terus. Asik kan Bapak Saudara? Awet muda, suami senang lagi gak usah beli bedak terus. Kejar kebenaran dan kasih. Maka engkau akan memperoleh kehidupan. Bukan cuma kehidupan, tapi kebenaran dan kehormatan. Gak enak Bapak Ibu Saudara mengasihi. Gak nyaman, kenapa? Karena kita sudah nyaman dengan tidak mengasihi. Kita sudah nyaman dengan tidak mengampuni. Kita sudah terbiasa. Hatinya sudah keras. Enggak heran. Makanya beberapa orang sakit hepatitis itu karena hatinya keras. Urat-uratnya tuh tegang semua. Lihat si itu tegang. Lama-lama pecah. Kunci yang kedua, mengejar kebenaran dan kasih. Kita tidak mungkin menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan. Kecuali kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Kunci yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus menjadi bagian saya ketika saya ingin menghasilkan buah pertobatan? Mazmur 92. Tertanam dalam bait Allah. Saya suka dengan bagian ini. Ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Baca bersama, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Garis bawahi ayatnya yang ke-14 yang berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan. Pada masa ayat ini ditulis, Mazmur ini sedang mengarah kepada bait Allah yang ada di Yerusalem. Tapi hari ini sedang mengarah kepada gereja lokal. Gereja di mana saudara beribadah. Mari tertanam di dalamnya. Amin bagi saudara. Saudara yang sudah memutuskan diri untuk menjadi jemaat di tempat ini, mari tertanam. Jangan cuma jadi visitor. Saudara ngerti? Orang yang tertanam dengan orang yang cuma mengunjungi gereja itu beda jauh, saudara. Sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan visi dengan begitu jelas kepada sebuah gereja lokal. Dan kita yang ada di dalam sebuah gereja lokal, Tuhan punya kerinduan supaya visi itu menjadi kehidupan di dalam kita. Artinya apa? Kita mesti bertumbuh di dalam visi itu. Tapi ada banyak orang gak ada di sini, karena di sini gak ada yang ngaku. Dia cuma senang dengan datang ke gereja. Woi, keren loh. Yang mimpin pujiannya, gregetan. Yang main musiknya apalagi. Yang khotbahnya, luar biasa. Loh, gak percaya ya saudara ya. Senang dengan apa yang ada di gereja. Nggak pernah kepanasan kalau di gereja sini mah kedinginan mah ada gitu ya. Saya mah resep kursinya empuk. Sampai susah berdiri. Saking susah berdiri sebenarnya saya ketiduran di gereja. Ayo yang tidur bangun, ayo bangun. Kita suka dengan gereja. Tapi sebenarnya kita nggak tertanam. Apa buktinya saudara tertanam? Mau tahu apa enggak? Tapi nanti kalau tahu sakitnya di sini, gimana dong? Saya mau ngomong karena saya mengasihi saudara ya. Orang-orang yang tertanam di dalam gereja, dia itu seperti pohon ranting yang attach, nempel dengan pohonnya. Kalau dia nempel baru dia bisa menghasilkan buah, itu yang Yesus katakan, betul? Yang dimaksud dengan tertanam, saya tulis ini. Care and be attentive to what is going on in this church. Peduli dengan apa yang sedang dikerjakan di gereja ini. Saya kadang-kadang bingung. Ditelepon, pastor emang ada seminar ini ya di gereja? Loh kan udah diumumin, ibu kemana aja? Pastor emang kita ada live di situ? Loh emang gak tahu kemana aja selama ini? Be attentive, taruh perhatian. Karena apapun yang dilakukan di dalam gereja lokal di tempat ini itu bukan tanpa tujuan bagi saudara. Kita punya visi, life builder. Kita punya visi untuk menjadikan semua jemaat pembangun kehidupan. Tidak ada buah yang ada bijinya, pohon yang buahnya berbiji, yang dalam konteks Alkitab itu, dia bisa menghasilkan buah tanpa tertanam. Pernah lihat pohon zaitun atau pohon duren deh yang paling lagi sering ya. Kalau ngelihat duren yang di fotonya Pastor Joy itu, gregetan ya Pastor Joy ya. Enggak ada pohon tuh yang di awang-awang terus dia berbuah terus. Ada pernah lihat enggak? Pasti dia harus tertanam di mana? Di tanah. Tanpa untuk menyinggung siapapun di tempat ini, saudara. Saya mau mengajak mari kita tertanam. Ikutin apa yang dikerjakan. Ikutin apa yang dilakukan karena semuanya yang dilakukan di gereja ini seed of faith, life karena kita sedang berhubungan dengan bulan komunitas, itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengajak kita semua bertumbuh bersama-sama. Pertumbuhan yang kelihatan, buah itu harus bisa disentuh dan dirasakan saudara. Baru itu buah namanya. Buah itu bukan sesuatu yang siluman, ada tapi gak kelihatan, bukan.
saya harus pastikan bahwa saya bertumbuh. Siapa yang bisa menyaksikan pertumbuhan saya kalau saya tidak ada dalam kelompok kecil? Sorry to say ini ya, Pastor Arief kalau berdiri di depan kita, saya tidak yakin dia tahu satu persatu bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena komunitas ini terlalu besar, saudara. Tapi kita sudah menyediakan wadah dan sistem. Bukan karena niru Yonggicho, bukan karena niru sarang community yang ada di Korea. Bukan karena niru siapa-siapa, tetapi itu ada di dalam firman Allah. Yesus ketika memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Apa yang dia lakukan? Suruh mereka duduk berkelompok kecil. Kenapa dia suruh duduk berkelompok kecil? Karena Yesus mau pastikan bahwa setiap orang dapat roti. Kita tidak mau firman Tuhan yang diberitakan dari tempat ini seperti garam yang ditebarkan ke laut. Amin, Bapak Saudara. Kita mau setiap firman Allah dan kebenaran yang diajarkan dari mimbar ini memastikan bahwa setiap kita bertumbuh. Bagaimana caranya? Kalau saudara kita tidak ada dalam kelompok kecil. Karena di dalam kelompok kecil kita bisa lihat dengan nyata. Apakah firman yang diberitakan, apakah dia orang yang mengejar kasih atau enggak. Apakah dia adalah orang yang atentif terhadap firman Tuhan. Apakah dia suka dengar counsel, advice, nasihat dari nilai-nilai firman Allah. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan jadi penonton di gereja. Karena maksud dan tujuan Tuhan memanggil kita masuk dalam sebuah komunitas gereja namanya. Untuk pertumbuhan kita. Amin. Supaya kita menghasilkan buah kehidupan. Buah yang datangnya dari sumber kehidupan itu Yesus. Roti yang hidup itu. Mengalami buah dan berbuah. Dan buah itu sesuai dengan pertobatan kita. Buah itu sesuai dengan metanoia. Buah itu sesuai dengan pola pikir yang sudah diubahkan. Yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang tertanam di dalam gereja lokal. Kalau saudara yang ada di tempat ini yang masih belum beranggotaan jemaat, saya sarankan kepada saudara berdoalah, carilah gereja yang benar-benar saudara yakin saudara bisa bertumbuh di situ dan tertanamlah. Amin Bapak Ibu. Saudara yang sudah ada di tempat ini, yang sudah pegang kartu keanggotaan, mari bertumbuh bersama-sama. Mari tertanam, mari peduli dengan apa yang sedang terjadi di gereja ini. Mari peduli dengan semua yang diumumkan di atas mimbar ini. Mari peduli dengan semua ajakan-ajakan yang ada di gereja ini saudara. Supaya saudara bisa ikut bertumbuh bersama-sama. Kunci yang keempat Bapak Ibu Saudara. Waspadalah akan nabi palsu. Bagaimana saya bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan saya, kalau saya sebagai pohon makan makanan yang salah. Berapa banyak saudara pernah makan makanan yang salah dan sakit perut dan diare-diare? Ya. Nah, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 mulai. Yesus, ini perkataan Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini adalah bagian dari potongan khotbah di bukit yang Yesus pernah sampaikan yang disebut dengan makna carta sorga. Artinya pengajaran ini begitu penting Bapak Ibu Saudara untuk diperhatikan oleh setiap murid-murid Yesus. Kenapa? Karena dalam Matius pasalnya yang ke-24 ya dikatakan di situ ada banyak nabi palsu yang akan muncul pada akhir zaman ini dan menyesatkan begitu banyak orang. Ada banyak orang yang Yesus katakan akan datang kepada kamu dan mengaku bahwa dia adalah Kristus, mengaku dia adalah kebenaran. Yesus sedang katakan hati-hati. Saudara ingat,
Kehidupan yang ada di dalam kita, yang terdiri dari jiwa dan roh kita, itu yang mempengaruhi buah yang kita akan hasilkan. Dan kalau jiwa kita salah makan dan sakit, maka buah yang akan dihasilkan pasti bukan buah pertobatan. Ada banyak kali ungkapan waspada. Waspadalah, hati-hatilah. Itu merupakan satu kata peringatan yang sengaja ataupun tidak sengaja sebagai satu refleks perasaan tanggung jawab, sayang untuk melindungi sebuah objek Bapak Ibu Saudara. Dan hati-hati, misalnya kita lihat ada anak-anak yang seringkali diperingatkan oleh orang tuanya, hati-hati ya, Ma aku pergi dulu ya, hati-hati ya Ma. Hati-hati ya nak, hati-hati ya Pak. Kita selalu keluarkan, kenapa? Karena mau melindungi guru pada seorang murid. Dan dalam konteks Matius pasal 7, Yesus sebagai gembala sedang berbicara kepada murid-muridnya saudara. Jangan punya pemahaman yang salah tentang gembala. Gembala pada zaman Yesus adalah seorang yang bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus sedang memastikan bahwa domba-dombanya itu makan makanan yang sehat. Jangan sampai suka jajal kemana-mana. Jangan sampai suka dengan pengajaran sana sini yang tidak dikonfirmasikan dengan buah dari kehidupan orang yang mengajar itu saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa di gereja ini tidak mudah untuk orang dari luar untuk khotbah di gereja ini. Kita tidak sembarangan undang. Karena Pastor Arif sebagai gembala sidang bertanggung jawab atas apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya konsumsi secara rohani. Ada orang datang bilang sama saya, Pastor Yohana, nanti bulan itu ada penginjil besar yang mau datang, dia mau main ke rumah saya. Boleh enggak? Saya tuh pengen dia bisa khotbah di gereja ini. Ibu saya mohon maaf. Saya tidak bisa sembarangan. Bukan saya tidak percaya ibu. Tapi kami bertanggung jawab di gereja ini atas semua yang domba-domba di sini makan. Kita tidak mau domba-dombanya sakit. Saya pernah membuat kesalahan Bapak Saudara. Tapi Tuhan melindungi saya. Kesalahan yang tidak disengaja sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu ya. Kalau perjalanan Holy Land ke Israel, kalau di dalam grup itu ada pendeta yang ikut entah dari daerah-daerah lain, biasanya suka ada banyak ya. Yang saya nggak kenal, baru kenalnya waktu di grup Bapak Saudara. Saya suka kasih kesempatan, Pak, Bu, nanti bisa nggak ya melayani gitu. Karena kan ada satu perasaan khusus ya, kalau mereka bisa khotbah di Israel atau di Mesir gitu Bapak Saudara. Jadi satu ketika saya datang sama seorang bapak yang saya tahu dia gembala sidang. Terus saya bilang gini, memang dia bukan dari satu denominasi dengan kita, tapi karena orang yang senior, saya menghargai dia dan saya bilang, Pak nanti kalau di Kana, tempat Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, kita ada peneguhan nikah ulang. Boleh nggak Bapak tolong sampaikan firman Tuhan 15-20 menit aja, sebelum nanti saya akan lanjutkan dengan prosesi peneguhan nikah ulang. Terus Bapak itu bilang begini, oke Bu, itu memang dia bilang, itu memang bidang saya dia bilang. Saya suka dengan subjek itu Bapak Saudara. Nah saya nggak tahu dan saya nggak kenal banget sama orang ini Bapak Saudara. Apa yang terjadi waktu kami ada di Kana dan setelah perjalanan di Mesir beberapa hari, di Israel sampai ke Tiberias karena ada di Tiberias. Dan saya mulai, kok saya kayaknya kehilangan damai sejahtera ya. Sampai hari di Kana saya bilang Pak mohon maaf. Ini terlalu banyak orang dan terlalu padat karena di Kana itu, di Israel itu seluruh dunia orang datang ke sana Bapak Saudara dari berbagai macam negara. Jadi antriannya cukup padat Pak. Jadi saya pikir saya akan ambil alih aja dan langsung pimpin kepada prosesi supaya kita nggak terlalu lama karena antrian begitu banyak mau pakai tempat. Oh iya Bu, silakan monggo. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Malam harinya, jadi saya baru putusnya sore ya, karena kami booking Kana itu jam 4 sore. Malam hari sebelum saya tidur, ada seorang peserta yang datang sama saya. Tanpa dia tahu sebenarnya saya minta Bapak itu untuk khotbah. Dia bilang begini, Nak, tahu nggak? Si Bapak itu masih ngerokok. Oh. Dan istri yang sekarang ini istri kedua. Oh. Oh-nya tambah gede Bapak Saudara ya. Terima kasih karena Tuhan melindungi saya. Saya bertanggung jawab untuk melindungi semua domba yang ikut sama saya. Kita nggak kenal orang, hati-hati dengan siapa kita dapat advice.
hati-hati dengan saran, nasihat yang kita terima. Dan Yesus jelas mengatakan ini. Bagaimana caranya saya bisa membedakan nabi palsu atau nabi yang asli? Biasanya Bapak Saudara kalau saudara beli barang yang asli, salah satu caranya adalah kenal barang yang asli dulu. Begitu saudara biasa dengan yang asli, kalau ada yang KW, saudara langsung bisa bedain, oh ini pasti KW nih. Yang asli nggak begini soalnya, itu salah satu cara. Tapi Yesus jelas mengatakan di sini, bagaimana membedakan nabi palsu dan nabi yang benar? Lihat buah kehidupannya. Lihat buahnya. Lihat proses yang dia alami. Bagaimana dari tidak jadi apa-apa dia sekarang jadi sesuatu. Bagaimana dia sudah mengalami perubahan, metamorfosis di dalam kehidupannya. Itu terjadi. Jadi lihat buah kehidupan, bukan tampang Bapak Saudara. Tampang sih banyak yang meyakinkan hari-hari ini ya. Kenapa? Dicontreng sana, contreng sini yang tadi tuh. Ya. Lihat buah kehidupan bukan karunia. Saudara tahu banyak orang yang punya karunia dan dia pakai karunia untuk cari duit hari-hari ini. Ada banyak orang bilang, bahkan maaf kata, hamba Tuhan. Saya bisa lihat loh, Kok Surya, di rumah Koko tuh ada buaya di depan. Mau gak saya usirin buayanya? Bisa begitu Bapak Saudara. Gak masalah dengan penglihatan, karunia itu memang ada. Tapi kalau orang udah mulai pakai karunia untuk menghasilkan uang, dia bukan domba tapi serigala. Jangan lihat tampangnya, jangan lihat karunianya, jangan juga terlalu terfokus kepada urapannya, tapi lihat buah kehidupannya, buah pelayanannya. Lihat kehidupan. Jangan cepat menerima pengajaran dari orang yang kita tidak tahu. Apalagi ngejar-ngejar. Oh dia mau hebat loh, bla bla bla. Tunggu dulu Bapak Saudara. Hati-hati. Karena Yesus tidak mau kita menjadi domba yang sesat. Tuhan sudah mempercayakan kita ada di sebuah penggembalaan. Marilah dengan rendah hati kita mau tanya, bagaimana kalau saya lakukan ini? Orang itu nasihatin saya seperti ini, bagaimana? Karena ada gembala di tempat ini, amin. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengarahkan dan menggembalakan kita. Kolose 1 ayat 9 dan 10 berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu, apa Bapak Saudara? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan kita. Karena pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sehingga kehidupan kita bisa menceritakan kepada orang. Tanpa kita berkata-kata dengan mulut kita. Tapi kehidupan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan metanoia, pertobatan, pikiran yang sudah diubahkan, yang sudah disejalankan dengan pikiran Kristus. Itu yang akan menceritakan kepada orang bagaimana Tuhan itu benar dan nyata. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan ini menjadi doa kita. Ubah hatiku ya Tuhan. Seperti hatimu. Hati yang lembut yang ikut kepada kedaulatan Bapa. Hati yang lembut dan ikut kepada apa yang firman Bapa katakan. Itulah hati yang kita mau punya pada pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Mari nyanyikan bersama pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau memang itu kerinduan hati Bapak Saudara. Untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nyanyikan pujian ini bersama kepada Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku Tuhan. Seperti hatimu. Setulus salibmu. Kasihmu Tuhan. Biar mataku
Saya tidak tahu dari 4 kunci ini bagian mana yang berbicara kepada saudara. Apakah itu berkenaan dengan pembaharuan budi? Mungkin selama ini kita keras kepala untuk dikasih tahu, walaupun itu sudah sesuai dengan firman Allah. Apakah kita orang yang kurang mengejar kebenaran dan kasih? Kita lebih suka dengan keyakinan diri sendiri. Kita lebih suka menahan pengampunan. Kita lebih suka untuk ada di dalam kebencian. Apakah kita orang-orang yang tidak tertanam dalam gereja lokal? Apakah kita orang yang suka menerima semua masukan? Kita nggak ngerti dengan jelas, tapi kita gampang untuk mendapatkan pengajaran tanpa mengkonfirmasikan kepada orang-orang, pembimbing-pembimbing rohani yang Tuhan tempatkan di dalam gereja lokal. Tapi apapun stage saudara, di bagian manapun pada pagi hari ini, mari kita mau berkomitmen bersama-sama, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau ada bagian-bagian yang kita perlu perbaharui pada pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Kalau memang kita orang yang keras kepala, sulit untuk dikasih tahu, mari minta Tuhan berikan saya hati yang lembut. Kalau saya orang yang memang sulit untuk mengampuni, minta kasih Tuhan memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Kalau kita orang yang suka cuek dengan gereja lokal, cuek dengan ya terserah dah, yang penting saya hadir dalam ibadah. Mari minta kepada Tuhan hati yang rendah supaya kita mau tertanam di dalam gereja. Mari datang kepada Tuhan masing-masing pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Bapak ajarlah kami.